Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda kelas 3B? Mudah-mudahan Ananda sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Gimana, rindu nggak dengan sekolah? Pasti rindu kan? Ustadz juga rindu dengan kalian. Nah, oke Ananda. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Pada halaman 68 pembelajaran 5 itu ada sebuah cerita ya. Simak ya. Lina bersama ayah dan ibunya berjalan-jalan ke taman kota. Lina membawa bekal makanan yang sudah ibu siapkan. Saat sampai di taman kota, Lina melihat seorang pengemis sedang mencari sisa-sisa makanan. Ayah, anak itu kasihan sekali. Bolehkah aku memberikan sedikit makanan yang kita bawa untuknya? Ucap Lina. Boleh sayang. Sudah seharusnya sesama manusia harus saling tolong-menolong, jawab ayah. Lina pun menghampiri pengemis itu dan memberikan sebagian bekal miliknya. Nah, Nanda, perbuatan Lina tadi itu merupakan salah satu sikap baik yang patut kita contoh. Ya enggak? Bersikap baik sangat dianjurkan loh. Bersikap baik itu dapat dilakukan kepada manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, bagaimana bersikap baik terhadap manusia? Nah, contohnya seperti cerita tadi, yaitu tolong menolong sesama manusia seperti bersodakoh dan lain sebagainya. Kemudian berbuat baik kepada hewan seperti apa? Nah, seperti ini. Contohnya itu adalah memberi makan hewan peliharaan kita maupun yang liar. Kemudian berbuat baik terhadap tumbuhan. Contohnya seperti menyirami tanaman, kemudian menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Berbuat baiklah kepada semua orang, terlebih kepada sesama muslim. Haruslah berbuat dan menyebarkan kebaikan, karena ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, jika kita berbuat jahat kepada seseorang, maka kejahatan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri juga. Nah, fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, dan berhati baik. Karena apa? Karena Allah mencintai hambanya yang berbuat baik dan pasti sempurna balasannya. Nah, oleh karena itu, berbuat baiklah kepada semua orang, meskipun orang itu pernah berbuat jahat kepada kita. Nah, Ananda, banyaklah berbuat baik kepada sesama dan saling menghargai sesama manusia. Agar apa? Agar kelak semua yang telah kita lakukan akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Nah, Ananda, beberapa contoh bersikap baik di dalam keluarga itu, yang pertama yaitu mencium tangan kedua orang tua. Yang kedua, saling menyayangi antar keluarga. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah. Nah, dan seterusnya. Kemudian contoh bersikap baik di lingkungan. Nah, contohnya apa? Ikut membantu gotong royong. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak berbicara kasar kepada orang lain. Yang keempat, siap menolong orang-orang yang sedang kesusahan dan sebagainya. Kemudian bersikap baik di sekolah, contohnya apa? Nah, yang pertama, mencium tangan guru. Yang kedua, membantu guru. Yang ketiga, tidak menyontek ketika sedang ujian. Yang keempat, tidak
berkata kasar kepada teman. Yang kelima, apa? Tidak mengambil barang milik teman. Yang keenam, tidak mengakui barang milik sekolah sebagai barang pribadinya. Nah, jadi Ananda, itu tadi adalah beberapa contoh bersikap baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maksudnya, kemudian di sekolah. Nah, sekarang kita buka halaman 69. Itu ada cerita kancil dan buaya. Nah, simak ya. Pada suatu siang hari yang panas, tampak si kancil sedang melamun. Dia membayangkan menikmati buah segar di seberang danau. Banyak sekali buah-buahan yang dapat ia makan. Namun si kancil kebingungan untuk menyeberangi danau yang banyak sekali buayanya yang tinggal di danau tersebut. Si kancil pun mencari akal agar dapat menyeberangi danau. Tiba-tiba si kancil dengan lantang memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah," ucap si kancil. "Ada apa kau memanggil kami? Apa kamu tidak tahu kami sedang lapar?" sahut buaya. "Aku memanggil kalian karena aku tahu kalian merasa lapar. Aku dengar di seberang danau banyak daging segar yang siap santap," ucap si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asalkan kalian mau membantuku," lanjut kancil. "Baiklah, bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah sampai ujung danau, lalu aku akan menghitung kalian," kata kancil. Kemudian singkat cerita, para buaya pun berbaris dan kancil berjalan di atas punggung buaya sambil menghitungnya. Hingga akhirnya kancil sampai di seberang danau dan mengucapkan terima kasih kepada para buaya atas bantuan mereka. Nah, dari cerita tersebut ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertanyaan pertama, apa yang ada di seberang danau? Nah, jawabannya adalah buah-buahan yang banyak. Nah, kemudian nomor 2, apa yang dijanjikan si kancil kepada para buaya? Nah, yang dijanjikan si kancil tadi adalah akan mengambilkan daging segar yang siap santap di ujung danau. Nah, yang ketiga, itu soalnya ada apa ide si kancil untuk menyeberangi danau? Nah, yaitu dengan membariskan para buaya sehingga dia bisa berjalan di atas para buaya untuk menyeberangi danau tersebut. Yang keempat, bagaimana watak si kancil dalam cerita tersebut? Nah, jadi watak si kancil tadi adalah cerdik. Nah, pada halaman 68-69 itu ada ayo berlatih, itu soal matematika. Silahkan Ananda kerjakan sebagai latihan Ananda di rumah. Karena matematika jika kita tidak mencoba untuk mengerjakan soal-soal, maka akan sulit kita untuk memahami matematika. Oleh karena itu, Ananda kerjakanlah halaman 68-69, tetapi hanya sebagai latihan di rumah Ananda saja, bukan PR ya. Ingat, bukan PR, tetapi hanya untuk latihan Ananda di rumah. Oke? Mudah-mudahan Ananda dapat memahami apa yang Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.